Ya. Mengapa Jokowi? Mengapa bukan Gibran? Itu juga bertepatan dengan jadwal sidang kasus dugaan ijazah palsu. Ini kan Pak Jokowi seolah-olah berupaya menghindar dari Ini sidang guys. itu. Apakah memang begitu? Pak Prabowo malah tidak memilih Gibran. Ya apa nggak makin terlihat bahwa Gibran ini dinilai nggak mampu? Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi viral beredar di media maupun di media sosial untuk publik bertanya-tanya, mengapa Presiden Prabowo Subianto lebih memilih mengutus mantan Presiden Jokowi hadiri pemakaman Paus Fransiskus daripada Gibran Wakil Presiden. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sejak awal dipilihnya Pak Jokowi sebagai utusan resmi pemerintah Republik Indonesia ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, di kepala saya sudah muncul berbagai pertanyaan. Mengapa Jokowi? Mengapa bukan Gibran sebagai wakil presiden? Itu satu ya, dari segi struktur pemerintahan. Kemudian itu juga bertepatan dengan jadwal sidang kasus dugaan ijazah palsu di Solo. Pak Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Ini kan Pak Jokowi seolah-olah berupaya menghindar dari sidang itu. Apakah memang begitu? Agar nggak dituduh males hadir di sidang itu, jadi muncul penugasan dari Presiden Prabowo. Kan kita jadi menduga-duga seperti itu ya. Iya. Pertanyaan mengapa bukan Gibran yang diutus sebagai wakil presiden, ini bukan hanya saya dong yang bertanya-tanya. Dari media juga sudah mempertanyakan. Misalnya ada di media jpnn.com ya. Itu pertanyaan wajar ya. Kita kan melihat dari struktur pemerintahan. Karena yang diutus ini kan katanya mewakili pemerintahan negara. Ya wajar dong kalau Gibran yang diutus. Kemudian timbul pertanyaan lagi. Apakah Presiden Prabowo menganggap bahwa Gibran sedang sibuk bikin konten YouTube sehingga nggak ada waktu kosong buat diutus ke Vatikan? Loh, iya kan? Lagi sibuk banget. Tiap berapa hari bikin konten tentang demografi, lalu tentang sepak bola, lalu yang barusan tentang hilirisasi. Ini sampai dibahas detail oleh media Kompas. Captionnya nih ya, bahas hilirisasi, Wapres Gibran beri contoh. Daun teh dikeringkan jadi produk beraroma. Kompas nih ya, paling bisa bikin para netizen rame-rame mencela, menghujat Gibran lagi. Ya masa selevel Wapres bahas hilirisasi dari daun teh ke teh celup. Saya hampir sampai pada kesimpulan bahwa bisa jadi konten-konten yang dibuat Gibran ini sebenarnya untuk menghibur publik ya, menghibur kita-kita ini. Kayak lawakannya para komedian, seperti Cak Lontong gitu ya. Kan sekarang ini ekonomi lagi susah, banyak PHK, banyak pengangguran. Ada makan gratis, malah bikin keracunan. Jadi sebagai wakil presiden mungkin Gibran ini kemudian bikin konten-konten kocak agar para netizen punya tempat untuk melampiaskan emosi ya, biar nggak stres gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi baik Pak Jokowi maupun Gibran sebenarnya lagi sibuk sendiri-sendiri. Pak Jokowi sibuk ngurusin isu ijazah palsu, sedangkan Gibran lagi sibuk merelakan diri dihujat publik dengan konten-konten gagal di media sosial. Kalau Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi, bisa jadi karena nggak mau mengganggu kesibukan Gibran. Sedangkan jika Pak Prabowo mengutus Gibran, maka Pak Jokowi ya jadi harus menanggung malu ngurusin persidangan dugaan ijazah palsu di Solo. Tentu dengan diutusnya Pak Jokowi mewakili Presiden Republik Indonesia, ini sudah mengundang kritik ya dari berbagai pihak. Ini saya kutip dari seorang pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional. Selamat Ginting namanya ya, yang dimuat di media. Nah, menurut beliau ini ada 3 dampak negatif bagi Indonesia dari sisi diplomasi hubungan internasional dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan. Pertama, Jokowi bukan lagi kepala negara aktif, sehingga itu tidak seimbang dengan kedudukan Sri Paus sendiri yang sebagai pemimpin agama dan juga kepala negara. Kedua, terkait masuknya Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Ini kan mencoreng nama Indonesia di dunia, bertolak belakang dengan mendiang Paus Fransiskus yang dikenal sebagai pemimpin sederhana dan anti korupsi.
kehadiran Jokowi sebagai wakil Indonesia di sana bisa diartikan oleh negara-negara lain sebagai cerminan lemahnya komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. Ketiga, bahwa publik di Indonesia dan dunia itu mengkritik kemampuan komunikasi publik Jokowi yang dianggap tidak representatif secara diplomatik untuk negara sebesar Indonesia. Beda jauh dengan Presiden Prabowo gitu ya. Soal nominasi sebagai tokoh terkorup versi OCCRP ini juga disorot oleh pengamat lain. Direktur Eksekutif Para Sindiket, Firdika Rizky Utama. Menurut Firdika, ketika negara lain melihat Indonesia diwakili tokoh dengan citra korupsi, maka citra diplomasi negara kita juga tercoreng. Ini Mau bahaya bicara guys. soal etika global, tapi diwakili oleh simbol yang dipertanyakan secara etik. Demikian kata Firdika. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan bagi umat Katolik sendiri. Karena ada berbagai kritik yang viral beredar di media maupun media sosial, maka Partai Gerindra pun mesti menjelaskan mengapa Pak Prabowo memilih Jokowi sebagai utusan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa ketika Paus Fransiskus ke Jakarta, yang bertemu langsung adalah Pak Jokowi yang waktu itu masih menjadi presiden. Itu pada bulan September 2024. Kalau memang demikian, kan Pak Jokowi bisa hadir secara pribadi. Seperti halnya mantan Presiden Amerika Serikat ya, Joe Biden, yang juga hadir di Vatikan datang sendiri bersama istri beliau. Nggak ikut nebeng pesawat Air Force One bersama Presiden Donald Trump. Jadi kan Pak Jokowi hadir secara pribadi, sementara Presiden Prabowo bisa diwakili secara resmi oleh Wakil Presiden Gibran, ya nggak sih? Tapi saya kok nggak yakin ya Pak Jokowi itu mau datang sendiri dengan komposisi seperti ini ya. Bisa-bisa nanti jadi gunjingan tingkat global deh ya. Terbongkar lagi rekam jejak pelanggaran etik dan lain-lainnya. Orang kalau memang ada salah ya, biasanya jadi serba salah. Tiap muncul di publik, pasti rekam jejaknya dibongkar lagi. Ya memang kenyataannya ada pelanggaran etik ya di balik mulusnya jalan Gibran jadi wakil presiden. Udah gitu, makin kesini kemampuan Gibran yang sebenarnya ya makin kelihatan nyata. Gak perlu jauh-jauh ya. Kita bandingkan saja Gibran dengan menteri-menteri di kabinet Presiden Prabowo. Apalagi kalau dibandingkan dengan anak sesama mantan presiden, seperti Mas Menko AHY ya. Waduh. Dari cara berinteraksi dengan warga masyarakat, ketika ada bencana banjir di Bekasi beberapa waktu lalu saja itu sudah kelihatan beda jauh ya antara Gibran dan AHY. Saya nggak bahas panjang deh ya, nanti ada video lain khusus tentang ini. Nah, dari berbagai pertanyaan yang muncul di benak saya, ada satu dugaan yang cukup menggelitik ya. Saya kan memang waktu kuliah itu jurusannya politik. Jadi sudah otomatis ketika ada isu kemudian saya melihatnya dari kacamata politik. Bisa positif, bisa negatif ya. Memang secara sekilas, Presiden Prabowo nampak sedang menyanjung atau mengangkat ya, citra Pak Jokowi ketika mengutus beliau ini ke Vatikan. Maka publik bisa saja melihatnya sebagai ungkapan rasa hormat Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Serupa dengan ketika Pak Prabowo menyebut hidup Jokowi, ya kan? Namun, dari rekam jejaknya Gibran sebagai wakil presiden, kita juga pernah melihat pencitraan Gibran yang dipotong oleh Pak Prabowo. Yakni soal program Lapor Mas Wapres yang kemudian akhirnya diakui, atau istilah saya itu direbut ya oleh Pak Prabowo menjadi program dari presiden. Seakan Pak Prabowo memang nggak srek dengan upaya-upaya pencitraan Gibran buat 2029. Kan kita tahu bahwa Pak Prabowo juga sudah siap maju lagi di Pilpres 2029. Ini bahkan sudah mendapat dukungan dari partai lain seperti Partai PAN ya. Dengan rekam jejak Gibran yang selama ini banyak blunder, banyak dihujat dan dicela publik, kita nggak yakin Pak Prabowo mau menjadikan Gibran sebagai cawapres lagi. Namun kalau melihat upaya-upaya keras Jokowi, Gibran kemungkinan sih maunya jadi capres ya, calon presiden, bukan lagi jadi cawapres. Tapi dengan berbagai kegagalan pencitraan Gibran, seperti video-video di YouTube itu ya, ada yang sudah menyebut bahwa Jokowi sudah gagal memoles Gibran.
Saya tentu sependapat ya, alih-alih terlihat mampu dan pintar, Gibran malah banyak mendapat dislike, banyak dicela, dibully, sama puluhan bahkan ratusan atau ribuan ya netizen ya. Kemudian ketika ada acara kenegaraan, yang mana memerlukan utusan resmi dari pemerintah, yang mana secara ranking, struktur pemerintahan, Gibranlah yang paling masuk akal menjadi utusan Presiden Prabowo. Pak Prabowo malah tidak memilih Gibran. Ya ada apa Ya ini, apa guys? nggak makin terlihat bahwa Gibran ini dinilai nggak mampu, bahkan oleh Presiden sendiri. Gibran yang sudah kena banyak bully, malah nggak dipercaya untuk mengemban tugas khusus kenegaraan semacam itu. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Prabowo justru bikin Gibran makin terpojok, makin menambah alasan bagi berbagai pihak yang sekarang sedang gencar ya menuntut ganti wapres. Presiden aja nggak percaya sama kemampuan wakilnya, apalagi rakyat, ya nggak sih? Kesimpulannya, ditunjuknya Jokowi sebagai utusan ke Vatikan itu sama-sama merugikan baik buat Pak Jokowi maupun anaknya, Gibran. Sama-sama mendapatkan efek yang negatif. Oke guys, jadi penunjukan Presiden Prabowo kepada Pak Jokowi untuk mewakilinya menghadiri pemakaman Paus Fransiskus menuai pro kontra dari berbagai kalangan, mulai dari elit partai hingga para pengamat politik. Alasan Pak Prabowo memilih Pak Jokowi menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani karena saat lawatan pada awal September 2024 lalu, memang Paus Fransiskus merupakan tamu Pak Jokowi. Saat itu Paus kunjung dalam rangka perjalanan apostolik. Muzani berujar saat kunjungan tersebut Pak Jokowi masih menjabat presiden dan dialah yang bertemu dengan Paus. Sementara itu, politikus PDIP Arya Bima mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo tak mengutus wakilnya Gibran ke Vatikan, karena Arya Bima menilai Gibran malah lebih memiliki posisi strategis untuk menunjukkan pemerintah berbela-sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus, guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.